Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada para penonton yang menyaksikan rekaman ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Sains 4 akan mempresentasikan hasil research paper kami dengan tema potensi pengisian daya mobil listrik menggunakan sumber tenaga surya. Tetapi sebelum dimulai, memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok Sains 4 yang terdiri dari saya sendiri, Destin Kenarcaya Putra dari kelas 92 absen 10. Saya Jason Nathan Wijasana, kelas 92 absen 15. Saya John Raditya Glitanto, kelas 92, nomor absen 17. Saya Metu Warencaya, kelas 92, absen 23. Baik, bagian pendahuluan dan rumusan masalah akan dijelaskan oleh teman saya, Radira. Baik, terima kasih Dustin. Untuk bagian pendahuluannya, emisi karbon di Indonesia merupakan masalah yang sangat besar. Pada tahun 2016, Indonesia menghasilkan sekitar 530 juta ton emisi karbon dari bahan bakar fosil saja. Sekitar 40% dari total emisi karbon yang diproduksi di seluruh dunia disebabkan oleh batu bara. Dan 35% total karbon emisi yang diproduksi di Indonesia disebabkan juga oleh batu bara. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon. Salah satu upaya yang dilakukan adalah untuk memperlakukan rencana period low carbon mix dari tahun 2021 hingga 2050, yang menyatakan bahwa produksi energi membutuhkan peralihan bahan bakar dari batu bara ke sumber energi terbarukan, dan juga peningkatan penggunaan energi terbarukan di bidang energi, transportasi, dan industri. Salah satu energi terbarukan yang dapat dipakai adalah listrik. Upaya lain yang dilakukan oleh Indonesia adalah peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Sebagian besar dan perusahaan menggunakan dan memproduksikan listrik secara skala yang besar. Ada pertumbuhan 2,5% dalam produksi listrik setiap tahun di dunia. Maka untuk menangkap peluang kenaikan produksi listrik, Indonesia sudah menggunakan electric vehicle. Namun, ada beberapa masalah yang dapat menghambat Indonesia untuk mengimplementasikan upaya-upaya yang disebutkan secara skala yang besar. Salah satu masalah yang muncul adalah dengan biaya. Harga listrik bisa mencapai 3 kali lipat harga gas alam atau minyak mentah. Banyak negara dan perusahaan sudah membuat inovasi seperti power walls, sel surya organik, atau listrik biomasa. Dan walaupun biaya pengisian mobil listrik 3 kali lebih murah daripada mobil bensin, nilai jual mobil listrik tetap lebih mahal daripada mobil bensin. Salah satu alasannya adalah karena teknologi mobil listrik mahal dan kurang efektif. Masalah lain yang muncul juga terkait dengan sumber energi listrik. Listrik merupakan energi terbarukan yang dapat dihasilkan oleh banyak sumber terbarukan seperti air, angin, dan lainnya. Namun, sumber utama produksi listrik di Indonesia adalah dengan menggunakan bahan bakar fosil, terutama batu bara. Maka dapat dikatakan bahwa salah satu faktor penyebab meningkatnya emisi karbon yang paling besar adalah berasal dari sektor listrik. 58% listrik yang dihasilkan oleh sektor listrik dihasilkan oleh batu bara, dan 30% emisi karbon berasal dari sektor listrik. Jika diperkirakan bahwa 530 juta ton emisi karbon diproduksi oleh Indonesia, maka sekitar 92 juta ton emisi karbon sektor energi berasal dari batu bara saja di Indonesia. Juga dikatakan bahwa untuk membuat sebuah kapasitas pembangkit berjumlah 1 megawatt, dibutuhkan berat batu bara sekitar 4.000 ton, yaitu sekitar 4.000 kilogram batu bara untuk sebuah kapasitas pembangkit berdaya 1 kilowatt. Untuk solusi dan tujuan penelitian ini akan dijelaskan oleh Jason Nathaniel Wijasena. Untuk solusi yang kami temukan adalah, dalam penelitian ini, pengisian daya mobil listrik menggunakan sumber tenaga surya. Alasannya adalah karena Indonesia berada di wilayah tropis, di mana banyak sinar matahari yang masuk ke wilayahnya, sehingga menurut kami, menggunakan sumber tenaga surya dapat dibilang efektif. Tujuan dari penelitian kami adalah mengetahui potensi pengisian daya kendaraan listrik menggunakan panas surya dibandingkan dengan menggunakan PLN dalam aspek biaya,
menambah wawasan audiens terhadap keunggulan tenaga surya, penambahan jumlah unit kendaraan listrik di Indonesia tanpa penambahan penggunaan batu bara. Ini merupakan rangkaian yang kita buat untuk melakukan simulasi. Rangkaian ini terdiri dari beberapa bagian, ada solar panel, solar charge controller, lampu, multimeter, dan baterai aki. Rangkaian ini berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan perkiraan untuk perhitungan. Cara kerja rangkaian tersebut adalah solar panel akan menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi aliran listrik DC atau direct current. Kemudian aliran listrik tersebut akan mengalir ke controller di mana diubah menjadi aliran listrik AC atau alternating current yang kemudian akan disimpan di dalam baterai aki. Fungsi lampu dalam rangkaian tersebut adalah sebagai alat pemakaian daya pada aki tersebut. Untuk mengukur data, kami mengukur tegangan dan arus open circuit solar panel maupun closed circuit melalui controller menggunakan multimeter. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa teknik pengolahan data kami adalah menggunakan metode observasi atau research dengan pendekatan data kuantitatif. Hasil dari percobaan yang kami lakukan. Dapat dilihat bahwa terdapat 4 tabel yang dibedakan berdasarkan waktu-waktunya, yaitu ada pagi, siang, dan sore. Juga, dari percobaan kami dapat dilihat bahwa terdapat perubahan tegangan dan arus yang disebabkan oleh perbedaan cuaca, namun tegangan tidak memiliki perbedaan besar, sedangkan arus memiliki perbedaan besar yang dapat dilihat bahwa kami melakukan pengukuran pada cuaca mendung, arus tidak ada yang mencapai 0,1 ampere. Dari tabel keempat, dapat dilihat bahwa ada energi listrik yang hilang saat melewati controller sebesar 40%. Dapat dilihat juga di sini, kami membuat grafik yang dibedakan berdasarkan waktu-waktunya. Dari data hasil percobaan, dapat dilihat bahwa waktu pengisian daya dengan penggunaan panel surya yang paling efektif adalah sekitar 4 jam per hari pada saat pagi dan siang. Untuk mengisi daya model mobil listrik yang digunakan, yaitu Hyundai Kona sampai maksimum, diperlukan daya sebesar 40 kWh setiap hari. Namun, untuk mengantisipasi cuaca yang tidak mendukung dan agar dapat dipakai saat malam, sistem pengisian daya yang digunakan dalam perhitungan adalah sistem hybrid antara PLTS on-grid dan PLN. Baik, sekarang saya akan menjelaskan perhitungan-perhitungan yang kami gunakan dalam penelitian tersebut. Tetapi sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa perkiraan atau asumsi yang akan digunakan dalam perhitungan nanti. Yang pertama adalah bahwa pengisian mobil dimulai saat keadaan baterai mobil pada 20% sampai penuh, sehingga dibutuhkan sekitar 32 kilowatt hour setiap sesi pengisian. Yang kedua adalah pengisian akan dilakukan 2 kali sehari, yaitu sekali pada pagi sampai siang hari dan sekali lagi pada malam hari. Sehingga jumlah listrik yang diperlukan sehari adalah sekitar 64 kilowatt hour per hari. Untuk sistem hybrid antar PLTS dan PLN, pengisian yang dilakukan pada pagi sampai siang hari akan dilakukan oleh PLTS. Sedangkan pengisian yang dilakukan pada malam hari akan diisi oleh PLN. Yang ketiga adalah setiap hari ada waktu efektif pengisian selama 4 jam. Untuk langkah pertama, kami memutuskan untuk mencari terlebih dahulu daya yang jumlah dan luas solar panel yang diperlukan. Untuk itu, kami pertama mencari terlebih dahulu daya yang diperlukan setiap jam. Dengan itu, kami menggunakan rumus P sama dengan W bagi T, di mana W sebagai total daily watt dan T sebagai waktu efektif pengisian. Sehingga mendapat jawaban bahwa kami memerlukan sekitar 10.000 watt hour atau 10 kilowatt hour setiap jam.
Sehingga kami dapat mencari tahu jumlah dan luas solar panel dengan membagi 10.000 watt tersebut dengan daya solar panel, yaitu sekitar 500 watt peak. Sehingga kami membutuhkan sekitar 20 piece atau 44,6 meter persegi solar panel 500 watt peak dari Trina Solar. Untuk biaya rangkaian, kami menggunakan referensi dari paket on-grid 5.000 watt yang disediakan oleh perusahaan BNTech Energy, yang di dalamnya sudah termasuk 10 piece solar panel 500 watt peak dan inverter dan aksesoris-aksesoris lainnya. Tetapi di sini kami mengalikannya dengan dua agar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan daya yang perlu dihasil setiap jam dan jumlah solar panel dapat dipenuhi. Dalam penelitian ini, kami fokus pada aspek biaya. Sehingga pertama kami menghitung berapa biaya per bulan yang dibutuhkan jika diisi dengan sistem hybrid antara PLTS dan PLN. Setiap harinya akan ada sekitar sisa 8 kWh dari hasil listrik dari PLTS, sehingga itu dapat dijual ke PLN. Tetapi ada ketentuan-ketentuannya, seperti hanya dapat menghasilkan 65% dari biaya aslinya. Sehingga kami mendapat jawaban bahwa hasil jualan listrik PLTS jika digunakan dengan syarat P1 dari tarif biaya listrik untuk Januari sampai Maret 2023 akan menghasilkan sebesar Rp265.126,68 per bulan. Sedangkan untuk biaya PLN yang akan berjalan pada malam hari sehingga membutuhkan 32 kWh setiap harinya. Jika dihitung dengan biaya dengan syarat yang sama, yaitu menggunakan syarat P1 yaitu sekitar 1.699,53 per kWh dan ditambah dengan rekening minimum PJJ 10% dan biaya materai, dapat diketahui bahwa akan diperlukan sekitar Rp2.484.303,68 per bulan. Sehingga total biaya per bulan untuk biaya sistem hybrid adalah sekitar Rp2.219.177 per bulan. Berikutnya kami juga menghitung apabila dibandingkan dengan sistem pengisian dengan PLN. Sehingga dengan syarat-syarat yang sama, yaitu setiap harinya akan dipakai sekitar 64 kWh menggunakan syarat tarif P1 dan ditambah dengan rekening minimum PJJ 10% dan biaya materai, dapat diketahui bahwa jika diisi dengan PLN dengan syarat-syarat yang sama, akan diperlukan sekitar Rp4.279.007,36 per bulan. Langkah terakhir yang kami gunakan dalam perhitungan tersebut adalah untuk mencari kapan terjadinya break-even point antara biaya anggaran awal dengan keuntungan pembayaran. Sehingga pertama kami mencari selisih pembayaran terlebih dahulu antara sistem PLN dengan sistem hybrid. Dan berikutnya kami membagikan Rp120 juta dengan keuntungan tersebut. Sehingga mendapat hasil 58,2 bulan atau sekitar 4 tahun 11 bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai break-even point akan dibutuhkan jangka waktu panjang, yaitu sekitar 4 tahun 11 bulan. Kesimpulan yang didapatkan adalah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem PLTS dapat mengisi daya mobil listrik dengan kecepatan yang setara dengan pengisian menggunakan PLN. Panas surya memiliki banyak keunggulan, seperti mengurangi penggunaan batu bara yang cukup signifikan,
menurunkan biaya listrik secara keseluruhan, serta tenaga surya juga merupakan salah satu penghasil energi listrik berjangka panjang yang sangat ramah lingkungan. Namun, juga ada beberapa kekurangan, seperti kesulitan untuk melakukan medium fast charging untuk commercial charging, kebutuhan luas lahan yang luas, dan biaya anggaran awal yang cukup mahal. Terima kasih karena telah menyaksikan hasil dari presentasi kelompok kami.